Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi individu dan alam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafsat Lumasuna dengan NIM 2101031100006. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian individu atau manusia. Individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peran khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Lalu pengertian manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh, dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan dan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terikat serta berinteraksi dengan alam dan lingkungan sosial budayanya dalam sebuah hubungan timbal balik, itu positif maupun negatif. Yang kedua yaitu lingkungan hidup manusia. Di sini pengertian lingkungan adalah suatu media di mana makhluk tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial budayanya. Dalam lingkungan alam, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsi dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Lalu, komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tak hidup, misalnya tanah, air, dan udara. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup pada komponen abiotik. Yang pertama ada tanah. Tanah yang merupakan tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan memperoleh bahan-bahan makanan atau mineral-mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanah ini juga merupakan tempat tinggal manusia dan hewan-hewan. Yang kedua yaitu ada udara atau gas-gas yang merupakan atmosfer. Oksigennya diperlukan untuk bernafas. Gas karbon dioksidanya diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Termasuk juga misalnya gas-gas yang kemudian larut dalam air yang diperlukan oleh makhluk yang hidup di dalam air. Lanjut yang ketiga yaitu air, baik sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk hidup yang tinggal di dalam air. Air yang berbentuk sebagai uap yang menentukan kelembapan dari udara maupun air sebagai konsumsi sehari-hari, di mana air sangat besar pengaruhnya bagi banyak makhluk hidup yang hidup di darat. Lalu yang terakhir, cahaya. Terutama cahaya matahari banyak mempengaruhi keadaan makhluk-makhluk hidup. Tiap makhluk hidup mempunyai batas-batas pada suhu, di mana mereka dapat tetap hidup. Sedangkan komponen biotik diantaranya adalah yang pertama yaitu produsen. Kelompok inilah yang merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat-zat anorganik. Umumnya merupakan makhluk-makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis, termasuk kelompok ini adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Yang kedua yaitu konsumen, yang merupakan kelompok makhluk hidup yang menggunakan atau memakan zat-zat organik atau makanan yang dibuat oleh produsen. Termasuk ke dalam kelompok ini yaitu hewan-hewan dan manusia. Yang ketiga yaitu pengurai, adalah makhluk hidup atau organisme yang menguraikan sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati. Oleh pekerjaan pengurai ini, zat-zat organik yang terdapat dalam sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati itu kembali terurai menjadi zat-zat anorganik. Dengan demikian,
Zat-zat anorganik ini dapat digunakan kembali oleh produsen untuk membentuk zat-zat organik atau makanan. Termasuk kelompok ini, misalnya kebanyakan bakteri dari jamur-jamur. Selain itu, di dalam lingkungan terdapat faktor-faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama ada rantai makanan, yakni siklus makanan antara produsen, konsumen, dan pengurai baik di darat, laut, maupun udara. Yang kedua yaitu habitat, di mana setiap jenis makhluk hidup memiliki tempat hidup tertentu dengan keadaan-keadaan tertentu. Yang ketiga yaitu populasi. Dalam ekologi populasi adalah jumlah seluruh individu dari jenis spesies yang sama pada suatu tempat atau daerah tertentu dalam suatu waktu tertentu. Lalu yang keempat yaitu ada komunitas. Semua populasi dari semua jenis makhluk hidup yang saling berintegrasi di suatu daerah disebut komunitas. Lalu yang terakhir ada biosfer. Komunitas bersama-sama dengan faktor-faktor abiotik di tempatnya membentuk ekosistem. Ekosistem ini terdapat di seluruh permukaan bumi, baik di darat, laut, dan udara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.